Kalau anak baru lulus kuliah, ya, Taka seringkali bilang di YouTube-nya seperti dia, lebih baik kita jadi ini, lebih baik kita jadi entrepreneur, lebih baik kita jadi pengusaha, jangan jadi karyawan dan segala macam. Itu prakteknya tapi susah minta ampun, ya kan? Susah minta ampun. Bagaimana seorang Taka kemudian bisa mengajak anak-anak muda berpikir seperti itu, dan terutama si orang tuanya diajak berpikir seperti itu kan gitu. Dan bagaimana dirimu menyampaikannya itu dengan cara yang asik gitu. Jadi sebenarnya kalau anak muda trennya Mbak ya, jadi teknologi tren itu biasanya datang dari negara maju ke negara berkembang, ke negara yang lebih tidak berkembang lagi. Jadi kayak air gitu. Itu selalu gitu, tren kan begitu. Nah trennya di Amerika, di Eropa, negara-negara maju itu orang itu bekerja sesuai dengan passionnya. Itu satu. Karena orang tahu bahwasanya kadang-kadang uang itu tidak membawa apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita mesti kerja dengan passion kita sehingga bisa lebih maksimal, lebih produktif. Uang itu akan datang dengan sendirinya, bukan dibalik kan kayak gitu. So memang anak muda zaman sekarang, millennials kita sebut itu bahwasanya mereka tuh amat sangat mengejar passionnya. Jadi kalau seandainya mereka suka sama pekerjaannya, saya rasa sekarang saya nggak terlalu susah untuk ngasih tahu bahwasanya jadi entrepreneur itu sesuatu yang apa namanya, yang seksi, yang menarik. Enggak, karena anak muda pada saat kita lihat anak muda sekarang bisnisnya coba buka kafe, bisnis kuliner. Walaupun anak orang kaya, anak presiden pun bisnisnya juga kulineran, jual pisang, gitu, jual martabak, itu anak presiden gitu. Nah, kita siapa masa kita nggak mau ya? Jadi anak muda sebenarnya di Indonesia itu sudah pada ikut tren kayak gitu. Jadi mereka sudah mau usaha karena mereka lihat sebenarnya teman-temannya juga bisnis kayak gitu. Tinggal dicombine sama kemampuan untuk menjalankan platform digitalnya. Jangan lupa banyak misalnya restoran-restoran terkenal, saya sebut aja yang katanya dari Bandung, yang jualan bakmi itu, itu jualan pertama kali bisnisnya melalui sosial media tuh, melalui Twitter, kayak gitu. Bagaimana menyampaikan atau mengajak anak-anak muda untuk nggak usah takut deh sama masa depan, ya? Karena terus kemudian juga gini, bagaimana orang tua tuh bisa berpikir pola pikir anak muda. Ya, anakku sendiri kan mau jadi YouTuber barangkali. Iya, benar. Iya kan? Dan sekarang orang seumur saya karena latah YouTuber mau jadi YouTuber juga. Telat nggak sih misalkan seperti itu? Bisnis masa depan apakah memang YouTuber menjadi model bisnis baru di antaranya, sehingga orang berlomba-lomba untuk itu saling adu kreativitas. Kalau buat seorang kakak gimana ya? Jadi sebenarnya kalau menurut saya YouTube itu memberikan kesempatan banyak. Yang pertama memang untuk ekspresi diri. Dulu orang kalau mau mengekspresikan diri dia ahli di bidang otomotif, agak susah sebelum zaman digital. Mesti coba nulis ke Kompas, kalau bisa masuk. Kompas juga ada keterbatasan, ya kan. Kalau sekarang nggak perlu, dia tinggal upload aja. Semakin dia ahli di bidang itu, orang akan follow, subscribe di channel YouTube-nya dia. Jadi di dunia digital saat ini kita tuh lebih lebih kesempatannya, lebih opportunity-nya lebih gede dibanding zaman dulu, di mana media itu cuma dikuasai oleh segelintir pihak. Kalau ini semuanya bisa satu, jadi bisa ekspresi diri. Kedua, sebenarnya menjadi YouTuber misalnya itu bisa memberikan pendapatan, income melalui iklan, AdSense namanya. AdSense makin sulit juga ya. Ya, tapi kan kalau seandainya kita jadi kayak ada beberapa YouTuber itu top kan bisa penghasilannya banyak banget, ratusan juta itu sebulan. Iya. Jadi kalau menurut saya sih ya oke sih Mbak, bagus. Yang penting adalah buat kita tuh nomor satu di dunia digital saat ini adalah self exploration. Itu yang sebenarnya jarang dilakukan oleh orang sehingga mereka gagal. Jadi sebelum mereka belajar digital, sebelum kuliah, sebelum online, sebelum baca buku, sebenarnya nomor satu yang harus mereka lakukan itu offline, namanya self exploration. Jadi mengeksplorasi diri sendiri pada berbagai hal yang memang kita suka.
gitu ya, dan juga banyakin soft skill ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita mesti tahu, ini kan bukan ilmu baru kan, kita mesti tahu strength kita di mana, passion kita di mana. Jangan ikut-ikutan, itu yang lagi ngetop misalnya YouTuber yang membahas tentang teknologi atau membahas tentang passion, atau YouTuber yang membahas tentang ini. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita memang nggak di situ. Kayak saya misalnya, saya suka ngajar. Kalau saya pikir kenapa ya saya suka ngajar? Kayak ada DNA saya itu suka ngajar. DNA-nya suka ngajar. Karena ibu saya guru rupanya. Ibu saya itu seorang guru SD. Jadi pas saya ngajar berjam-jam, happy ya? Happy nggak terasa 3 hari ngajar misalnya happy. Jadi saya nggak pernah mengejar sesuatu yang di luar passion saya. Jadi saya dirasa kalau saya ngajar aja, saya ngajarin dalam banyak hal ya, educator itu, saya ngajarin bisnis, saya ngajarin teknologi, kemudian jadi investor segala macam. Ya itulah strength saya. Lama-lama orang juga akan ketarik ke kita. Jadi kita nggak usah jadi imitator orang. Tuh. Nggak usah jadi imitator. Nggak usah niru-niru ya. Sesuai dengan diri karena kita unik kan. Betul. Tugas kita manusia unik. Ya, tugas kita cuma menemukan apa yang dikasihkan oleh apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sesuai dengan keunikan masing-masing, kekuatan masing-masing. Jadi nggak akan mungkin seorang Weni misalkan nggak jadi wartawan yang sudah dari kecil dicita-citakan dan menjadi darah-darah dokter misalnya. Aku udah jadi dokter enggak? Iya, nyuntik orang. Orang mending saya suntik lewat berita. Atau jadi kerja di bank ya. Aduh, nggak bisa banget. Iya kan. Nggak bisa banget. Itu ada orang-orangnya gitu ya. Iya, ada orang-orangnya ya. Jadi YouTube boleh dibilang mengakomodir itu, tapi balik lagi sesuai DNA. DNA sesuai passionnya, mesti self exploration. Uang itu akan datang sendirinya. Uang akan datang sendiri. Kerjain apa yang kita suka. Iya. Betul itu ya. Nanti dan satu lagi prinsip kedua self exploration, kedua quantity over quality. Quantity over quality. Jadi banyakin kuantitasnya dulu. Iya, karena belajarnya itu learning by doing. Betul. Jadi jangan terlalu banyak what if. Mesti bagus dulu, mesti settingnya bagus, mesti lama-lama kato di Palembang, lanjak ke dulu. Iya, jangan terlalu banyak mikir. Ya. Terlalu banyak mikir jadi deep thinker. Iya, aduh. Hajar aja dulu. Kemarin kan habis ada seminarnya Profesor Eka tuh yang jago di bidang Profesor Batang otak. Ya, Profesor bukan Batang otak ya? Bukan, jago banget Profesor Eka Julianta, lupa nama belakangnya. Jadi katanya gini, sebenarnya manusia tuh nggak boleh pensiun dalam arti dia tidak boleh banyak mengistirahatkan otak. Karena di sana itu kan ada sinaps inilah sinaps inilah yang kalau dilatih terus itu akan bikin kitanya juga terus atau tambah pintar. Siapa contohnya? Einstein karena dia terus belajar. Nah, jadi kita jangan banyak temen-temen kata Palembang tadi kan, ya gitu kan, seorang kakak juga gitu kan. Jangan terlalu banyak menghayal yang nggak jelas juga. Jadi memang otaknya mesti distimulasi terus menerus kayak gitu. Jadi mungkin juga salah satu kenapa saya resign dari pekerjaan yang lama jadi karyawan karena merasa udah boring juga sih. Nggak ada challenge-nya lagi. Ya kalau sekarang jadi bungkusan ini, challenge-nya banyak benar. Mentalnya di challenge, skillnya di challenge, kayak gitu. Dulu saya nggak bisa nih kayak gini. Gitu? Iya, kalau dulu tuh mukanya agak serem gitu. Iya. Kalau sekarang kan mesti harus ramah. Kalau istilahnya belajar jadi orang jenaka. Jadi saya datang ketemu sama Mbak Weni sama agenda pertama untuk belajar jadi jenaka. Karena kata Mbak Weni saya itu terlalu serius orangnya. Karena katanya gimana cara belajar jadi jenaka? Itu juga DNA gitu. Jenaka tuh DNA. Jadi takutnya kan hebat. Tapi dia memang terlalu serius. Nggak boleh jadi orang terlalu serius. Gitu ya. Cepat tua juga ya. Cepat tua. Ya, makanya itu ada apa yang di dalam otak ini yang bikin kita selalu happy. Dan itu bisa melalui olahraga, katanya Profesor Eka tadi ya kan. Karena berpikir positif itu ternyata memang benar seperti itu. Nah, sentuhan pada seorang Taka memang cuma itu aja. Agak lucu nih. Iya, kurang lucu ya, Pak. Kurang lucu ya. Meskipun nggak bisa dipaksa nanti garing ya nggak sih? Nanti garing ya kan? Nanti
garing. Nah, sekarang kita Q&A aja deh sama Taka. Jangan susah-susah Mbak ya. Enggak, namanya Q&A. Dulu tadi nama Taka apa sih artinya? Artinya Taka itu anak laki-laki. Kalau diungang artinya ganteng. Enggak, bukan itu. Bohong. Iya Udah bener. lucu. Udah lucu ya. Terus terang saya nggak tahu artinya. Dan saya juga nggak pernah nanya sama ayah saya. Pernah nanya, tapi dia jawabnya juga saya lupa. Saya lupa jawabnya apa. Dan kebetulan ayah saya sudah nggak ada lagi kan, sudah meninggal. Jadi kalau karena saya nggak tahu artinya ya saya bilang jawabnya itu aja. Iya. Edit dulu ditanyain kenapa dikasih nama Genius Edit nih? Iya, kenapa? Emang IQ-mu 147. Iya, videografernya. Kepengen orang tuanya kepengen anaknya jadi jenius. Kenyataannya Bib, kita usahakan. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.